Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan membahas mengenai materi isu-isu atau masalah global dalam lingkungan hidup dan cara penanggulangannya. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai hujan asam untuk memenuhi mata kuliah perspektif global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Mona Lisa, stang buka 401182221. Saya dari kelompok I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hujan asam pada bagian 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global yang diberikan oleh Ibu. Baiklah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai hujan asam, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian hujan asam ini. Ya, dari pengertian kita akan membahas lebih lanjut mengenai yang lainnya. Hujan asam sebagai salah satu jenis hujan apabila dilihat dari bentuknya. Hujan asam merupakan segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal. Di bawah normal itu yakni 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan sulfur. Karakteristik hujan asam seperti jenis hujan yang lainnya. Hujan asam ini juga mempunyai karakteristik khusus yang akan menjadi ciri khasnya dan yang akan membedakannya dengan jenis hujan yang lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hujan asam ini hanya dapat kita temukan pada hujan asam ini saja. Jadi kita tidak akan menemukan pada jenis hujan yang lainnya. Ya, jadi ciri karakteristik dari hujan asam ini yang pertama memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,7. Yang kedua, terjadi karena terjadinya hujan asam ini karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Kemudian karakteristik yang ketiga, awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Karakteristik yang keempat, meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan juga paru-paru. Terus, karakteristik yang selanjutnya membuat kulit menjadi gatal-gatal dan bermerah. Jadi membuat kulit kita menjadi gatal-gatal dan bermerah. Terus yang terakhir, berisiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Jadi daya tahan tubuh yang kurang. Next, penyebab terjadinya hujan asam. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa hujan secara umum disebabkan karena banyak hal. Dan hujan asam ini juga terjadi disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa sebab. Jadi sebab-sebab yang mendatangkan terjadinya hujan asam ini adalah karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi karbon dioksida dan karbon monoksida ini merupakan suatu gas kecil hasil proses pembakaran yang bertemu dengan uap air atau H2O. Kedua gas ini apabila bertemu akan membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang termasuk ke dalam kategori asam lemak. Hidrogen sulfida dan struktur oksida yang bertemu dengan uap air atau H2O akan membentuk asam sulfat atau H2O yang merupakan kategori asam yang kuat. Baiklah, itu tadi pengertian dari hujan asam, karakteristik, dan penyebab terjadinya hujan asam ini. Oke, materi bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari hujan asam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses bagaimana sih terjadinya hujan asam. Nah, seperti yang kita ketahui, hujan itu pada umumnya berbentuk karena melalui tahapan-tahapan atau proses terjadinya hujan. Hujan asam pun demikian. Tahap-tahapannya akan dilalui
dalam proses terjadinya hujan asam ini setidaknya ada 6 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut akan saya sajikan secara urut dan disebut dengan kronologis. Berikut ini akan dipaparkan mengenai tahapan-tahapan terjadinya hujan asam ini secara umum. Yang pertama, di bumi ini terdapat beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Yang kedua, kemudian di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang sangat banyak. Ketiga, setelah itu uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. Yang keempat, adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Maka dari itu, mengapa hujan asam memiliki pH 5,6. Yang kelima yaitu kemudian kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Kemudian yang terakhir, ketika sudah sampai di atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang menjadi hujan. Hujan inilah yang akan dinamakan sebagai hujan asam. Setelah kita mengetahui tentang proses terjadinya hujan asam, sekarang kita akan mengetahui fakta tentang hujan asam. Berikut adalah fakta tentang hujan asam. Yang pertama adalah hujan asam adalah hujan yang intensitas terjadinya meningkat ketika terjadi revolusi industri. Jenis industri yang banyak menimbulkan atau memicu terjadinya hujan asam adalah industri yang melakukan pembakaran dan memiliki cerobong asap dan menggunakannya sebagai cara untuk pembuangan sisa-sisa hasil bakaran. Yang kedua yaitu penggunaan cerobong asap memang bisa mengurangi polusi udara yang terjadi di permukaan bumi, khususnya yang ada di bagian bawah. Namun, penggunaan cerobong asap justru akan menambah kontribusi pada penyebaran hujan asam itu sendiri. Hujan asam ini biasanya terjadi di daerah yang lokasinya jauh dari sumber atau penyebab hujan asam itu sendiri. Wilayah bumi yang paling banyak mengalami hujan asam adalah wilayah daerah pegunungan atau daerah gunung. Hal ini karena daerah pegunungan curah hujannya lebih tinggi dari daerah lainnya. Yang keempat yaitu pengaruh dari hujan asam itu sendiri dapat kita lihat dari beberapa sudut atau beberapa hal. Contohnya, menurunnya jumlah ikan yang ada di danau. Selain itu, efek yang terlihat pada tumbuhan hijau adalah rusaknya lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan. Dari hujan asam pula, kita dapat menemui berbagai nutrisi yang akan hilang. Hal ini akan berakibat pada tumbuhan yang tidak tahan akan udara dingin dan juga tidak tahan akan serangan serangga dan juga jamur. Yang terakhir, yang keenam, hujan asam akan membuat pertumbuhan akar pada tumbuhan menjadi lambat. Dan juga manusia akan terganggu oleh berbagai macam penyakit yang dikarenakan adanya hujan asam ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari hujan asam. Sebagai salah satu fenomena alam, hujan asam sangat dikenal sebagai fenomena alam yang mempunyai banyak sekali manfaat bagi alam dan juga bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bukan hanya bagi manusia, namun juga bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Seperti halnya hujan pada umumnya, hujan asam juga mempunyai sisi positif. Sisi positif ini adalah sisi kemanfaatan dari hujan asam itu sendiri bagi alam sekitar atau bagi alam semesta. Meskipun sebenarnya hujan asam lebih identik dengan sesuatu yang negatif, namun keberadaannya di
bumi ternyata juga membawa banyak manfaat. Satu-satunya manfaat dari hujan asam yang banyak diketahui orang adalah hujan asam ini mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi ini. Kandungan asam inilah yang mampu melakukannya atau melarutkan mineral yang ada di dalam tanah. Untuk sementara hanya inilah manfaat dari hujan asam yang dapat dipecahkan. Selain manfaat tersebut, masih ada manfaat lain yang dapat kita peroleh dari turunnya hujan asam ini. Selanjutnya yaitu dampak negatif hujan asam. Perlu kita ketahui dampak-dampak negatif hujan asam. Yang pertama yaitu menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut mengalami penurunan. Yang kedua, merusak lapisan lilin yang ada pada daun tumbuhan. Yang ketiga, hilangnya nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang keempat, pertumbuhan akar menjadi lambat. Yang kelima, menyebabkan manusia lebih mudah terkena penyakit. Yang keenam, membuat besi menjadi mudah berkarat. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya hujan asam. Setelah kita membandingkan dampak positif dan dampak negatif hujan asam, ternyata dampak negatif jauh lebih banyak daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, lebih baik hujan asam ini jangan dibiarkan terjadi di wilayah negara kita. Ada beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah. Penggunaan bahan bakar yang mengandung kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan hujan asam, seperti minyak bumi yang memiliki kandungan belerang yang tinggi. Maka dari itulah lebih baik penggunaan minyak tanah dikurangi atau digantikan dengan alternatif bahan bakar yang lain seperti gas alam. Penggunaan gas alam juga bisa menggunakan bahan bakar non-belerang seperti metanol, etanol, dan hidrogen. Upaya kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hujan asam ini yaitu mengaplikasikan prinsip reuse, recycle, dan reduce. Reuse adalah menggunakan barang-barang secara hemat dan tidak boros, seperti menggunakan pakaian yang masih layak untuk digunakan dan menyumbangkan pakaian yang sudah tidak muat kepada orang yang membutuhkan. Recycle adalah ikut mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, seperti botol bekas, kaleng, dan kertas. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang tertentu, seperti mengurangi penggunaan tas plastik, membawa belanjaan sendiri, tidak suka menyisakan makanan, dan memiliki produk refill atau isi ulang. Itulah pemaparan materi dari kelompok I. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.